Di dalam rumahmu, ada satu sudut yang diam, terlupakan. Sudut itu tidak pernah diperhatikan, hanya menjadi tempat menumpuk barang, debu, atau kenangan yang tak lagi kau sentuh. Kau lewat di depannya setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar melihat. Dan anehnya, hidupmu pun terasa sama. Rezeki seperti tersendat, doa-doa seperti tertahan di langit, langkah terasa berat. Pernahkah kau merasakan itu? Seperti ada energi yang terhenti dan entah bagaimana itu menekan jiwamu. Aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas, rasakan dalam-dalam. Ada hubungan yang tak terlihat antara keadaan luar dan dalam. Ketika sudut rumahmu penuh dengan kekacauan, jiwamu pun ikut berdesakan. Semesta berbicara lewat hal-hal kecil dan seringkali kita tidak mendengarnya. Apa yang menahan rezeki bukan selalu dunia luar, melainkan ruang di dalam diri yang tidak kita bereskan. Mungkin kau bertanya dalam hati, apakah benar hanya dengan merapikan satu sudut rumah, aliran rezeki bisa berubah? Dan aku katakan, ya, karena yang berubah bukan hanya ruang itu, tapi kesadaranmu. Kau sedang memberi pesan pada semesta bahwa kau siap, bahwa kau membuka pintu, bahwa kau layak menerima aliran energi baru. Bayangkan jika setiap kali kau membersihkan satu tempat kecil, kau juga membersihkan satu luka lama. Setiap kali kau menata ulang, kau juga menata doa-doamu. Dan setiap kali kau membuang sesuatu yang tak lagi berguna, kau sedang menyingkirkan keraguan yang menutup jalanmu. Itu bukan sekadar gerakan tangan, itu adalah doa dalam bentuk tindakan. Jika hatimu merasakan ini, jika kata-kata ini menyinggung sesuatu yang dalam, berhentilah hanya mendengar, tinggalkan jejakmu. Tulis di komentar apa sudut rumahmu yang paling ingin kau rapikan hari ini. Tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan. Karena perjalanan ini bukan hanya milikku, tapi juga milikmu. Setiap langkahmu akan menjadi saksi. Setiap cerita akan menjadi cermin. Dan di tengah rasa sesak itu, percikan kecil mulai menyala. Sebuah keyakinan halus berbisik, mungkin inilah kuncinya. Mungkin perubahan besar tidak dimulai dengan langkah besar, melainkan dari satu sudut kecil yang kau sentuh dengan niat, dari satu ruang yang kau bersihkan dengan doa, dari satu tindakan sederhana yang membuka pintu rezeki. Ya, ini baru awal. Tapi di balik awal yang sederhana, tersimpan janji besar. Kau sedang bersiap menyambut aliran baru, dan semesta sedang menunggu isyaratmu. Ada sesuatu yang indah ketika tanganmu mulai bergerak, menyentuh debu yang menempel, mengangkat benda yang lama terlupakan. Seolah-olah setiap gerakan kecil itu membangunkan sesuatu di dalam dirimu. Kau sadar, ternyata selama ini bukan hanya sudut rumah yang berantakan, tapi juga pikiranmu, harapanmu, bahkan doamu yang tercecer tanpa arah. Dan disitulah engkau menemukan rahasia yang selama ini tersembunyi. Kekuatan sebenarnya bukan ada di luar, tetapi di dalam. Bukan harta yang menentukan kelimpahan, tapi bagaimana kau menyiapkan wadah untuk menerimanya. Rumah hanyalah cermin dari dirimu. Ketika sudut itu rapi, hatimu pun mulai lega. Ketika energi mengalir di ruangan itu, doa-doa pun menemukan jalannya menuju langit. Pernahkah kau merasakan momen ketika tiba-tiba sebuah ide datang, ketika kau sedang diam, lalu hatimu seakan dibisikkan sesuatu? Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa semesta merespons. Napoleon Hill pernah menyebutkan tentang kekuatan pikiran yang terus-menerus diarahkan pada satu tujuan. Tetapi kau tak perlu mengingat kata-katanya, cukup rasakan melalui tindakan sederhana ini. Kau menata sudut rumah, tapi yang sebenarnya yang kau tata adalah arah hidupmu. Bayangkan, sebuah lilin kecil dinyalakan di sudut gelap. Cahaya itu begitu sederhana, namun perlahan ia menyingkap setiap bayangan. Begitu pula dengan pikiranmu. Saat kau mulai percaya bahwa perubahan bisa datang dari dalam, kau menyalakan cahaya imanmu. Dan iman itu, sekecil apapun, mampu menarik hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil. Rezeki yang terhenti perlahan menemukan jalan. Energi yang tertutup mulai mengalir bebas. Inilah aha moment yang seringkali terlupakan. Kita tidak sedang berperang dengan dunia, kita hanya lupa mendengar suara jiwa.
Dan ketika kau menata ruangmu, kau belajar mendengar kembali. Doa bukan hanya diucapkan, tapi dijalani. Kesabaran bukan hanya ditunggu, tapi dipraktikkan. Dan iman bukan hanya keyakinan, tapi tindakan yang terus-menerus. Maka jangan remehkan satu sudut rumah yang kau rapikan hari ini. Ia adalah simbol. Ia adalah pernyataan kepada semesta. Aku siap menerima. Seperti air yang mengalir ke tanah yang bersih, begitu juga rezeki akan mengalir ke hati yang terbuka. Sekarang, lihat sekelilingmu. Bayangkan jika setiap ruang di rumahmu menjadi saksi imanmu. Bagaimana rasanya hidup di dalam aliran energi yang jernih, setiap sudut memantulkan ketenangan, setiap doa menemukan jawabannya? Itulah jalan yang sedang kau tapaki. Dan percayalah, kau sedang lebih dekat dengan pintu keberlimpahan. Namun di balik cahaya yang mulai menyala, ada bayangan lama yang tak mau pergi begitu saja. Saat kau mencoba melangkah ke arah baru, bisikan-bisikan lama muncul kembali. Suara ragu berkata, "Untuk apa? Tidak ada yang berubah." Suara takut berbisik, "Bagaimana jika gagal?" Dan suara lelah mengeluh, "Lebih baik biarkan saja seperti dulu." Disinilah pertempuran sejati dimulai. Pertempuran yang bukan melawan orang lain, bukan melawan dunia, tapi melawan dirimu sendiri. Melawan kebiasaan lama yang menahanmu, melawan keraguan yang membuatmu berhenti, melawan bayangan yang berusaha menutup cahaya imanmu. Ketika kau menata sudut rumahmu, kau akan tergoda untuk berhenti di tengah jalan. Kau akan merasa malas, merasa tidak ada gunanya. Tapi dengarkan ini, setiap kali kau memilih untuk melawan rasa malas itu, kau sedang melatih otot jiwa. Setiap kali kau menolak bisikan "tidak bisa", kau sedang memperkuat keyakinanmu. Dan setiap kali kau terus bergerak meski sulit, kau sedang membangun jalan baru di dalam dirimu. Napoleon Hill pernah berbicara tentang disiplin pikiran, tentang bagaimana pikiran yang diarahkan dengan penuh keyakinan akan menarik apa yang kau butuhkan. Tapi sekali lagi, kau tak perlu mengingat kata-kata itu sebagai teori. Rasakan saja dalam tindakanmu. Disiplin bukan berarti keras pada diri sendiri, tapi konsisten dengan pilihan kecil yang mengubah jalan besar. Aku ingin kau mencoba sebuah ritual sederhana. Setiap kali kau membersihkan satu benda di sudut itu, bisikkan doa singkat. Aku melepaskan yang lama, aku membuka diri pada yang baru. Biarkan kata-kata itu mengalir dari hatimu, tidak perlu panjang, tidak perlu keras, hanya niat yang tulus. Rasakan bagaimana energi itu bergerak, seolah beban lama dilepaskan, dan ruang baru tercipta untuk rezeki masuk. Perlahan kau akan melihat pertempuran melawan dirimu bukanlah kutukan, tapi anugerah. Karena setiap kali kau menang melawan dirimu sendiri, kau tumbuh lebih kuat. Setiap kali kau berhasil mengusir keraguan, kau mendengar suara iman lebih jelas. Dan setiap kali kau memilih untuk terus melangkah, meski kecil, semesta akan melipat gandakan langkahmu. Inilah perjalanan yang sedang kau jalani. Perjalanan menata bukan hanya rumah, tapi jiwa. Dan sebentar lagi kau akan melihat hasilnya. Dan akhirnya, tibalah saatnya ketika kau melihat kembali sudut itu. Oh, sudut Trump, Damyang dan Warden Bemas. Dulu, gelap, berantakan, penuh dengan benda yang menyesakan. Kini ia berbeda, lebih ringan, lebih terang, lebih hidup. Tapi yang sebenarnya berubah bukanlah sudut itu, melainkan dirimu. Kau merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada aliran yang terbuka, udara yang lebih jernih, doa yang lebih dekat. Hati yang dulu penuh beban kini terasa lapang. Pikiran yang dulu bising kini mulai tenang. Kau menyadari perubahan besar benar-benar bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Dan perlahan, rezeki pun mulai mengalir. Bukan hanya dalam bentuk uang atau harta, tapi juga dalam kedamaian, dalam hubungan yang lebih hangat, dalam keberanian untuk melangkah maju. Kau melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Kau menerima kabar baik yang tak pernah kau duga. Kau merasa semesta mendengarkanmu, karena kau sendiri sudah belajar mendengar. Inilah transformasi itu. Dari diri yang lama, penuh keraguan dan rasa tidak layak, menuju diri yang baru, yang yakin, yang tenang, yang percaya bahwa ia layak menerima kelimpahan.
Kau bukan lagi orang yang sama. Kau adalah versi baru yang lahir dari kesadaran, dari iman, dari tindakan kecil yang penuh makna. Dan lihatlah, bayangan lama sudah tidak memiliki kuasa yang sama. Ya, sesekali ia mungkin kembali berbisik, tapi kini kau tahu caranya. Kau tahu bagaimana melawan dengan doa, dengan kesabaran, dengan tindakan nyata. Kau tahu bahwa setiap kali kau menata, kau sedang berdoa. Setiap kali kau membersihkan, kau sedang membuka jalan. Setiap kali kau percaya, kau sedang mencipta. Bayangkan hidupmu sekarang. Rumah yang bersih, hati yang lapang, rezeki yang mengalir. Kau duduk di sudut itu, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Aku siap, aku terbuka, aku percaya." Dan semesta pun menjawab mengirimkan energi baru yang akan terus mengalir ke dalam hidupmu. Perjalanan ini mungkin dimulai dari satu sudut kecil, tapi dampaknya akan meresap ke seluruh hidupmu. Karena ketika satu pintu terbuka, pintu-pintu lain pun akan mengikuti. Jangan berhenti di sini, teruslah melangkah, teruslah percaya. Dan jika perjalanan ini menyentuh hatimu, jadilah bagian dari keluarga ini. Tekan tombol berlangganan. Tinggalkan komentar dan biarkan dunia tahu bahwa kau sedang memilih untuk berubah. Inilah saatmu, inilah hidup barumu. Kini, kau tidak hanya menata sudut rumah, kau sedang menata takdirmu.